Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Fahmi, dan kali ini gua akan mengangkat sebuah cerita yang cukup viral di beberapa minggu ini, termasuk beberapa konten kreator telah mendatangi kampung tersebut. Di mana nih kampung tersebut ini bukan disinyalir sih, malah bisa dikatakan ada sesuatu yang cukup membuat bulu kuduk kita merinding. Seperti apakah kisah ini? Dan buat kalian yang memang baru datang dan berkunjung di channel gue, silahkan ditonton dari awal sampai akhir. Oke, langsung aja kita cus ke ceritanya. Jadi teman-teman, pada cerita kali ini gue akan mengangkat sebuah cerita tentang kisah dimana di daerah Lampung, tepatnya itu ada sebuah cerita tentang kisah pocong bayu, teman-teman. Nah, cerita ini di kampung ini nih, ceritanya dulunya itu cukup ramai tuh, banyak banget warga lah, ibaratnya normal seperti kehidupan biasanya. Nah, tiba-tiba ada kejadian yang cukup menggemparkan di kampung tersebut, dimana nih salah satu warganya yang bernama Bayu itu mengakhiri hidupnya dengan cara bundir. Cukup mengenaskan, dan dia melakukan itu di dalam rumahnya tentunya. Dan setelah kejadian itu nih, itu warga-warga di kampung itu tuh ketakutan, teman-teman. Bahkan menurut cerita yang gue denger juga nih dari beberapa podcast, itu sempat ada teror nih dari pocong bayu tersebut yang meneror warga. Bisa dikatakan arwahnya bayu itu gentayangan dan mendatangi beberapa warga. Sehingga akhirnya mereka ketakutan, teman-teman. Mereka ketakutan, dan akhirnya para warga tersebut meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka dari kampung itu tuh. Gua nggak tahu tuh pindahnya kemana. Intinya mereka pindah, mereka meninggalkan tempat tinggal mereka yang ada di kampung tersebut. Karena nih mereka itu dapat teror dari pocong bayu alias arwah gentayangan yang emang berkeliaran di kampung tersebut. Padahal kampung itu awalnya ya seperti perkampung pada umumnya, ya biasa aja, kehidupan berjalan normal. Cuma karena dengan adanya kejadian tersebut, para warga merasa takut dihantui, kurang lebih begitu, dihantui oleh arwah pocong bayu. Dan cerita ini cukup viral, teman-teman, di beberapa minggu, makanya gua angkat sekarang. Bahkan sudah masuk di podcastnya Lentera Malam, dan bahkan mereka sudah melakukan eksplorasi ya. Konten kreator sudah melakukan eksplorasi di daerah Lampung, di mana tempat rumah pocong bayu itu berada. Karena penduduk kampung merasa takut dengan kehadiran sosok pocong bayu yang gentayangan. Ya, terlepas itu bener atau enggaknya, ya pasti kan karena kita nggak mengalami. Jadi mungkin kita berpikir apa iya, apa mungkin, ya bisa saja itu terjadi, teman-teman. Jawabannya bisa saja itu terjadi karena kita nggak ngalamin langsung. Nah, gue lanjut lagi ceritanya. Nggak banyak sih literatur yang gue dapet dari cerita ya tentang pocong bayu ini. Intinya dimana para warga akhirnya mereka meninggalkan satu persatu, meninggalkan kampung tersebut ya, teman-teman. Cuma literatur yang gue baca juga nih, itu kalau nggak salah ada sekitar 3, 4 atau kalau nggak salah 7 kepala keluarga gitu. Nanti kalian bisa kalau diisi kolom komentar kalau nggak salah, yang masih menetap di kampung tersebut. Nah, mereka nih yang masih menetap di kampung tersebut, kita nggak tahu nih apa emang mereka benar-benar enggak diganggu, atau mereka sayang meninggalkan rumah tempat tinggal mereka yang sudah mereka huni cukup lama,
ya atau mereka nggak percaya dan nggak memiliki rasa takut dengan pocong bayu tersebut. Ya makanya kan pada akhirnya itu banyak menimbulkan persepsi tuh, spekulasi. Ini sebenarnya bener nggak sih sosok pocong bayu ini berkeliaran alias arwahnya gentayangan di kampung tersebut? Kalau dikatakan iya, ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa mereka takut? Dan berarti mereka yang masih tetap tinggal di kampung itu mereka yang emang bener-bener mungkin nggak bersentuhan dengan sosok arwah dari pocong bayu tersebut. Mungkin kalian bisa nonton nih di beberapa podcast yang udah beredar ya. Mungkin kalau cerita gue kurang lengkap. Gue hanya membawakan cerita ini karena gue anggap ini lagi hot banget, ini lagi viral, kenapa gue angkat. Dan emang dari yang gue lihat sendiri ya, itu kampung itu emang sekarang itu sepi banget. Jangankan malam ya, kira-kira abis maghrib aja mungkin udah, ya gimana sih namanya kampung ditinggal, ditinggal dikosongin, ya sepi lah pastinya kan. Apalagi kan mungkin itu berada di daerah, nggak tahu gue di pedalaman atau di pinggir kota gitu ya, pokoknya di daerah Lampung. Bisa kalian cari sendiri seperti apa lokasinya. Oke, kita lanjut lagi. Dan mereka yang udah memutuskan untuk meninggalkan kampung tersebut, ya akhirnya mereka harus meninggalkan rumah dan tempat tinggal mereka. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan gue adalah, mereka itu setelah mereka pindah dari kampung itu menuju kampung yang lain atau tempat tinggal yang lain, mereka itu tinggal di mana? Tuh kan kalau kita pikir ya, orang tuh kalau pindah tempat atau pindah tempat tinggal, pasti dia membutuhkan tempat tinggal yang baru untuk pindah. Nah sementara itu kan jatuhnya istilahnya pindah, ya pindah dengan sukarela gitu, karena mereka meninggalkan tempat tinggal mereka. Ya gue juga karena sayang sih sebenarnya ya, kalau gue pikirkan itu aset harta mereka lah ibaratnya, yang mungkin mereka udah lama nih ngumpulin uang untuk beli rumah tersebut. Tiba-tiba dengan terjadinya kejadian kasus pocong bayu, mereka meninggalkan rumah tersebut. Berarti kan kalau kita berasumsi, sungguhnya kejadian ini sangat menggemparkan, dan tentunya mungkin udah beberapa orang udah ada yang bersinggungan langsung ataupun ketemu dengan sosok arwahnya Bayu. Tapi teman-teman, bisa gua kasih sedikit cerahan bahwa nih, kalau orang sudah meninggal itu bukan arwahnya, tapi sesungguhnya ada jin yang menyerupai si manusia tersebut gitu. Jadi yang gentayangan itu bukan arwah atau bukan ruhnya, tapi sungguhnya ada jin yang menyerupai si orang tersebut, dan tujuannya untuk menakut-nakuti orang ada di sekitar ataupun manusia yang lain. Karena itu tujuan jin adalah untuk menakut-nakuti manusia. Kurang lebih seperti itu yang gue tahu ya. Jadi bukan sosok arwahnya, cuma kan beberapa cerita kadang yang mengidentikannya itu dengan ruh atau arwah, padahal itu enggak teman-teman, itu tuh jin. Gue lupa itu apa nama jinnya, bisa kalian cari nanti atau bisa diisi kolom komentar. Jadi kayak gitu teman-teman, cerita ini cukup sangat viral ya pada saat ini, makanya gue angkat dan mungkin ini bisa dijadikan pembelajaran buat kita semua. Hikmahnya adalah kita jangan pernah amit-amit, auzubillah ya, melakukan tindakan apa yang dilakukan oleh Bayu tersebut untuk mengakhiri hidupnya dengan cara tragis, dengan cara bundir. Masalah sebesar apapun dalam hidup kita itu sebenarnya ada jalan keluar teman-teman. Hingga kita berdoa dan bertawakal kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan penting yang bisa gue ambil dan bisa gue sampaikan kepada kalian semua. Dan intinya nih, dalam hidup itu harus selalu ada rasa optimis ataupun rasa berkeyakinan bahwa sesungguhnya setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya.
Itu hikmahnya teman-teman. Jadi ini mungkin menjadi barometer kita ya, untuk kita bisa menahan hawa nafsu kita agar tidak mudah terjerumus dengan bisikan dan godaan daripada jin itu sendiri. Itu ya hikmahnya teman-teman, dan cerita ini cukup bagus, sangat menarik buat kalian simak. Buat kalian yang baru berkunjung di Baper TV, bisa dibantu di subscribe. Sorry kalau gue nggak pakai mic karena emang ini spontan juga, gue inget tadi gue mau angkat cerita ini gitu. Intinya kampung itu saat ini dalam keadaan ditinggalkan oleh warganya dan alias sepi. Bisa kalian bayangkan lah kalau namanya kampung dengan ada isu-isu seperti itu, ditinggalin penduduknya, sesepi apakah kampung itu. Dan mungkin ya pada akhirnya ya itu tadi menimbulkan stigma angker lah, stigma serem lah di kampung tersebut gitu teman-teman. Ya pada akhirnya sih sebenarnya kalau gue pribadi ya seserem apa sih sebenarnya itu semua, kan mungkin hanya beberapa saat ya, dan mungkin nggak akan berlarut-larut itu teman-teman. Jadi ya alangkah baiknya mungkin buat warga-warga yang saat ini meninggalkan kampungnya, gue sih sangat berharap bisa kembali lagi dan bisa menempati tempat tinggalnya seperti sedia kala. Itu aja sih cerita horor storytelling pada kali ini. Sorry kalau nggak bisa lama-lama karena cukup singkat, padat, dan berisi. Kalau kalian mau dengar cerita versi panjang ya, itu bisa kalian nonton di podcastnya Lentera Malam ya. Dan mereka juga ada penelusuran juga, cari aja deh pokoknya, ada tuh di beberapa podcast, salah satunya Lentera Malam yang udah mengangkat tentang kisah pocong Bayu yang ada di Lampung. Makasih banyak udah nonton dari awal sampai akhir, dan buat kalian nih yang baru join bisa dibantu support dengan cara subscribe, di like, di share, dan di komen. Semoga tahun ini Baper TV bisa monetize di akhir tahun 2025. Akhir kata gua pamit, salam linding, salam Coach N.